Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hai sobat muslimin, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, yang dimana pada bulan ini terdapat ibadah yang sangat istimewa, yaitu puasa. Berbicara dengan puasa, kita pasti ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang terdahulu sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ibadah puasa adalah ibadah yang memiliki tujuan menjadikan seorang hamba menjadi manusia yang bertakwa, yang dimana ibadah puasa terdapat beberapa hikmah di baliknya. Lalu apa sih hikmah di balik puasa? Yang pertama, puasa dapat menjadikan jiwa seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa itu sifatnya seperti anak kecil yang perlu dilatih. Maka hendaknya seorang muslim jiwanya itu mesti dilatih dengan kegiatan-kegiatan ketaatan. Salah satu bentuk ketaatannya adalah berpuasa. Karena dengan puasa, seseorang meninggalkan sesuatu yang sebelumnya itu hukumnya halal, seperti makan, minum, atau berduaan dengan istri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, bau mulut yang orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak misik. Dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan syahwatnya untukku. Sesungguhnya amalan Bani Adam itu untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya itu untukku dan aku langsung membalasnya. Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa puasa adalah ibadah yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa adalah salah satu ibadah yang semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, hikmah yang kedua dari balik puasa adalah puasa dapat menumbuhkan sifat sabar. Puasa adalah salah satu bentuk jihad dalam melawan nafsu dan melatih kesabaran. Ini mana sabar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga, sabar dalam menerima takdir. Ketiga jenis sabar ini itu terdapat pada ibadah puasa. Yang pertama, ketika puasa kita sabar dalam menjalankan ketaatan seperti qiyamul lail, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya dalam keadaan perut kosong dan tenggorokan terasa kering. Lalu yang kedua, saat puasa kita sabar dalam meninggalkan kemaksiatan seperti ngomongin orang, berbohong, melihat yang haram, ataupun mendengar yang haram-haram. Lalu yang ketiga, ketika puasa kita sabar dalam menerima takdirnya, yaitu kita menerima takdir atau keadaan kita merasa lapar, merasa haus, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, hikmah yang ketiga di balik puasa adalah puasa dapat meredamkan syahwat. Tidak dipungkiri setiap insan itu pasti memiliki yang namanya syahwat, di mana syahwat ini harus tersalurkan pada jalur yang sah ataupun halal, yaitu jalur pernikahan. Bila mana seseorang tidak mampu untuk menikah, maka berpuasa adalah metode untuk meredamkan syahwat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, wahai pemuda, bila mana engkau mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena itu salah satu bentuk untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Dan jika engkau tidak mampu untuk menikah, maka berpuasalah, karena itu menjadi benteng untukmu. Hai sobat muslimin, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, beberapa hikmah. Mungkin ada lagi beberapa hikmah yang belum kita ketahui, tapi perlu diingat
bahwasannya hikmah ini akan kita rasakan ketika kita melakukan puasa secara sempurna, yaitu dia yang berpuasa dari rasa amarah, dia yang berpuasa dari ucapan yang haram, dia yang berpuasa dari melihat yang haram, dan lain-lain. Semoga dengan ibadah puasa ini kita dijadikan oleh Allah SWT menjadi manusia yang bertakwa. Barakallahu fikum, syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.